Halo sahabat anak Indonesia, bertemu kembali dengan saya Dr. Ameta Drupadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyebaran COVID-19, waspada COVID-19 pada anak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pencegahannya supaya tidak tertular COVID-19. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Jangan menyentuh hidung, mulut, dan mata sebelum mencuci tangan. Nah, kapan kita harus cuci tangan? Pertama, ketika tiba di rumah atau setelah berpergian. Yang kedua, sebelum makan. Ketiga, sebelum menyiapkan makanan. Dan keempat, setelah dari kamar mandi atau toilet. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 6 langkah cuci tangan yang benar menggunakan sabun dan di bawah air mengalir. Yang pertama, gosokkan tangan, kedua tangan. Lalu gosokkan punggung tangan secara bergantian. Kemudian gosokkan sela-sela jari. Katupkan tangan. Kemudian arah jempol ke arah dalam secara bergantian. Sikat permukaan tangan secara bergantian. Lalu bilas di bawah air mengalir dan keringkan hingga kering. Pencegahan yang kedua, terapkan etika batuk. Gunakan masker kain non-medis. Nah, masker kain non-medis ini secara penelitian ternyata 70% sangat efektif untuk membantu mencegah penularan COVID-19. Kenapa harus masker kain non-medis? Karena pada saat sekarang masker bedah maupun masker N95 itu sudah sangat jarang dan sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Jadi untuk kita yang ada di rumah, marilah kita gunakan masker kain. Yang kedua, tutup hidung dan mulut dengan lengan. Dapat menggunakan tisu, lalu tisu tersebut segera dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Kemudian, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, yang ketiga, pencegahan yang ketiga, melakukan physical distancing. Physical distancing ini adalah menjaga jarak antar manusia minimal 1-2 meter dan menghindari keramaian. COVID-19 menyebar dengan cepat. Orang dapat terinfeksi tanpa dengan gejala apapun, namun tetap dapat menyebarkannya ke orang lain. Jika kita tidak melakukan upaya pencegahan dengan menghindari keramaian, jumlah orang yang terinfeksi akan makin banyak dan meledak. Dan fasilitas layanan kesehatan akan kewalahan menangani. Physical distancing akan mengurangi laju penularan agar pasien terinfeksi dapat ditangani sampai sembuh. Berdiam diri di rumah jika tidak untuk kepentingan yang mendesak, usahakan tidak keluar rumah. Jika terpaksa sekali keluar rumah, hindari tempat keramaian, beri jarak dengan orang lain. Kemudian, ketika sekolah diliburkan, maka bijaksanalah menggunakan waktu. Jangan main jalan-jalan atau berlibur. Jangan mudik atau pulang kampung, dan jangan mengadakan acara berkumpul. Anak Indonesia, bersiaplah menghadapi COVID-19 dengan cara berhati-hati, bertindak cerdas, dan bersikap baik. Berhati-hati akan infeksi COVID-19. Infeksi ini lebih beresiko untuk orang tua di atas usia 60 tahun, kemudian orang yang memiliki komorbid penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit paru, dan penyakit infeksi lainnya. Sayangi orang tua kita dan orang terdekat untuk mengajak mencegah penyebaran COVID-19. Bertindak cerdas, selalu mengikuti informasi terkini tentang penyebaran COVID-19. Untuk mencegah hoaks maupun rumor, selalu cek kebenaran sumber informasi yang diterima. Kemudian, jangan menyebarkan hoaks maupun rumor. Ikuti anjuran kesehatan masyarakat dari WHO dan Dinas Kesehatan di daerah masing-masing. Jika Anda atau orang terdekat mengalami sesak nafas atau kesulitan bernafas, segera hubungi dokter dan minta pertolongan medis.
Bersikap baik kepada sesama dan mendukung satu sama lainnya. Jauhkan dari stigma. Cek keadaan orang terdekat secara berkala, terutama yang terdampak. Kemudian dukung mereka untuk tetap melakukan hal yang disukai. Meredam rasa cemas selama wabah pandemi COVID-19 dengan membagikan informasi terbaru dan jaga agar tetap tenang. Kemudian tunjukkan empati dan solidaritas kepada orang yang berdampak. Ceritakan pengalaman orang-orang yang pernah terjangkit COVID-19 dan sembuh. Lakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, Bunda dan sahabat anak Indonesia, demikianlah penjelasan dari saya tentang penyebaran dan pencegahan COVID-19. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.